wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wassalatu wassalamu ala rasulillah sayyidina Maulana Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala amma ba'd la hawla wa la quwwata illa billah wa masyayikh wa kiai wa abu isbuh sekalian Allah muliakan pejabat, pimpinan Kabupaten Ponorogo wabil khusus ini konco kula, sedherek kula sing potongane enggal. Iya kan masa potongan model opo nih. Potongan kok jenenge molek. Iku lho sakile sing molat bener. Wakil Bupati enak kok ini sebatas mana bunda budi tetes bundanya warga Panco Ponorogo bundanya Mak Sri oh ngoten nggih entang-entang anggota dewan sedaya mawon ingkang berkenan rawuh wonten tadi punika sebagai mugi kerawuhan panjenengan terus binae entang-entang sama ingkang sami rawuh wonten tadi punika. Roh hadirin hadirat dengan Allah muliakan aku dengan agung senau suara kita dalam anil dalam soal ini menjalani khidmah dan situasi positif dengan sampun dan dengan dalam wilayah awal jadi kita dalam merupakan sesuatu yang bermanfaat fikir berjulia tetap layar sudah pada pengen Ayo mulai ya dong. nah sebagai lowong menangi wisuwi tasapurane kok kalah ngawas bolong ngawas ternyata ini adalah satu antisipasi supaya THR-nya tidak double. masuk Bangsa Bupati dulu hitungan banget. Tapi muka-muka kami rakyatnya, kami masyarakat jadi benar-benar memiliki niatan yang tulus dan pada akhirnya selalu didampingi oleh taufik hidayah inayah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Dan Gus Doyo pimpinan Kabupaten Ponorogo di SDS itu kan saksi bertahan ini juga. Oh iya, jelas. Bupati itu kayak dia. Makanya kalau ngomong saja, kalau mau awas langsung juga di Ponorogo itu, masya Allah. Tapi tak apa-apa, sate ini Ponorogo tetap yang terbaik. Tapi tak masalah. Soalnya sendiri tak apa-apa, sendiri bisa selesai sahur. Kalau memang kalau muliakan, acaranya apa Pak? Acaranya apa? Ngajinya apa? Maksudnya ngajinya apa? Ngawas. Ini muka-muka pokoknya sampai kabeh di ngapura oleh Allah Ta'ala. Amin. Bulan bulan Ramadan ini adalah syahrul maghfirah, ini adalah syahrul Quran. Muka-muka awal dibabih untuk berkait bulan Ramadan, sedoyo kalepatan yang awal di kesalahan awal di zahir batin, muka-muka dibusta kami Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Dan sedikit apa yang bisa kita lakukan di bulan Ramadan ini, muka-muka merupakan satu amal yang diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apa ini sedikit ya jangan wong kula sing kiai mon mboten pate amal apa meneh sing gak pate kiai. Nggih. Sajane amal di bulan Ramadan ini kok super istimewa. Artinya walaupun mungkin itu adalah rutinitas kita, tapi kalau kita lakukan di bulan Ramadan maka pahalanya akan sangat berlipat ganda. Misalnya dengan sholat, misalnya dengan sedekah atau apapun itu tentunya, kalau masuk di bulan Ramadan semuanya serba dilipat gandakan. Kullu amal ibni Adam,
semua amal yang bisa kita lakukan itu selalu dilipat gandakan pahalanya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dari awal. Al-hasanah bi'asyri amsalihha. Satu kebaikan, satu hal positif yang bisa kita lakukan itu mungkin berlipat ganda sampai 10 kali lipat. Bahkan ila sab'ini'ati dhikrin, atau bahkan mungkin sampai 700 kali lipat. Atau di kitab-kitab yang lain ila masya Allah, sampai lipatan yang tidak bisa diketahui kecuali Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lah, kata Allah Subhanahu wa Ta'ala, kecuali puasa illa shaum fa innahu li wa ana ajzi bihi. Lah, untuk puasa ini segala itu tak pakai poso. Poso ini mergo enten iqamatus shaum. Jadi poso itu mereka bukan sholat, bukan hanya sekedar fikir sholat. Makanya bahasa Nabi Nabi, inna ummati la yazalu bil khair ma'aqamu syahr Ramadan. Kita semua ini insya Allah akan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala selama kita bisa iqami syahr Ramadan, benar-benar menegakkan, melakukan puasa sebenar-benarnya. Lah itu sulit. Tapi yang paling menarik itu sebetulnya adalah pertanyaan para sahabat. Di antara hal-hal sulit itu yang paling penting apa yang tidak kita lakukan? Wa ma khizyuhum fi idha'atihi ya Rasulullah. Dianggap tidak menghargai, tidak menghormati, tidak melaksanakan keharusannya di bulan Ramadan itu apa? Kata Rasulullah, intihakul maharim. Ketika kemudian kita melakukan kemaksiatan atau hal-hal yang jelas-jelas dilarang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala di bulan Ramadan. Artinya gini, loh, sampean itu salah, ya tidak masalah. Tapi tolong jangan salah, jangan melakukan dosa-dosa yang gawat di bulan yang sangat spesial ini. Kata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, "Man amila fihi zinan aw syariba khamra." Siapapun yang melakukan dosa-dosa besar di bulan Ramadan, la'anahu wa man fis samawati ila mislihi minal haul. Siapapun yang melakukan kesalahan berat di bulan Ramadan, maka dia akan mendapatkan laknat Allah dan seluruh penghuni langit sampai puasa tahun depan, sampai Ramadan berikutnya. Permasalahannya, fa immata qabla ayyudrika syahra Ramadan. Kalau kemudian di pertengahan tahun depan kita tahu-tahu hatam, tahu-tahu gimana? Kok itu sampai habis kalau kok tahu-tahu awal diri modern, masih paling. Maka falaisat lahu indallahi hasanah yattaqi biha annah. Maka bisa dipastikan kata Rasulullah, kita tidak punya pahala yang bisa kita andalkan untuk menjadi antisipasi neraka. Karena begini, izul dunia itu bil amwal, tapi wa izul akhirah bisalihil amal. Kita kalau mau dihargai, kalau mau istimewa di dunia, maka mohon maaf memang rekeningnya harus agak sehat. Masuk. Makanya kalau ini bupati gak pada sehat rekeningnya, jadi ini uang itu ngentai, apa mana? Masalah, bisa dibahas ini. Ngaji ya itu. Nang dunia, dimanapun sudahlah. Orang mau sebusuk apapun, tapi kalau rekeningnya sehat, itu tetap dihargai orang. Ono wong super solid, tapi gak duwe apa-apa. Kabeh wong super ruwet, tapi rada duwe apa-apa, terus ketambahan loman. Pilihan bupati.
Ya saya kakak aku ya. Pilihan murah, sebenarnya ya. Ono kiai ahli poso, yakni poso sunat maksudnya, mujahadah saged kiai wiridan saged, terus Quran saged, ngaji istiqomah, bakhil. Oh ya, apa mana gak duit? Ambil uang super kuat. Duitnya oke, Jumatan gak tahu, apa mana jamaah, sholat id madep ngetan. Tapi loman loh, supir loman, ini nyalon lurah sendiri sendiri. Cek ruwet. Nah itu masalahnya. Makanya izz dunia bil amwal. Tapi apapun wa izzul akhirah nek awake dhewe pengen mulya, pengen gagah nalika sowan Allah Subhanahu wa taala bisalihil amal. Ada beberapa riwayat bi kasratil amal. Maka memang kita harus punya tabungan yang cukup untuk kita bawa ke sana. Maka naudzubillah kalau kemudian dosa-dosa kita tidak dimaafkan di bulan yang sangat istimewa ini bulan, ini pengiran pas gadi pol, siapapun dimaafkan. Makanya disebut syahrul Ramadan, syahrun awalul rahmah, wa awsatuhu maghfirah, wa akhiruhu itqun minan nar. 10 hari pertama yang sudah kita lewati dengan penuh semangat kuliah, kan sudah. Itu adalah turunnya rahmat Allah Subhanahu wa taala, kasih sayang Allah Subhanahu wa taala turun di sini. Tanggal 11 sampai tanggal 20 itu di mana Allah akan mengampuni dosa-dosa kita semua. Di hari terakhir sampai sesuk bodoh, yaitu berarti Asyrul Awakhir 10 hari terakhir ini Allah akan mencabut nama kita dari neraka. Allahumma Amin. Makanya Malaikat Jibril tegas mengatakan syaqiya abdun adraka Ramadan fansalakha minhu wa lam yughfar lah. Sangat sial ada hamba, ada orang yang menangi Ramadan entek tapi durung entuk pengapurane Allah Subhanahu wa taala. Di tempat yang lain, di hadis yang lain, suatu ketika para malaikat itu tanya sama Malaikat Jibril, umat-umat yang bahkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli alaihi. Iku sama nek asmane kanjeng Nabi disebut jawaban paling enggak ben gak siap. Kita nggak. Terusane Saki Abdul enggak terusane saya. Ben wong neraka yo tepat. Sial adalah orang yang menangi Ramadan, kemudian Ramadan berakhir belum dimaafkan oleh Allah. Kemudian syaqiya abdun adraka walidayhi aw ahadahuma falam yudkhilahu al-jannah. Sangat sial ada anak yang tidak berkesempatan untuk berbakti kepada kedua orang tuanya atau minimal salah satunya, padahal urip, padahal iji ono, di mana berbakti itu pahalanya pasti surga. Pasti surga. Super sial ono anak kemudian tidak siap, tidak mau, tidak tergerak untuk berbakti kepada kedua orang tuanya, atau mungkin dia hanya menangis salah satunya, padahal berbakti itu pahalanya mesti surga. Yang ketiga disebut sial adalah alladzi idza dzukirta indah falam yusalli alaih. Orang yang namamu disebut kemudian dia tidak baca sholawat kepadamu, pasti sial. Artinya pasti sial di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Naudzubillah min. Tak terus nih, aku terus cerita apa mau lali ya. Kok luar wis dadi luar. Ternyata wong rokok kok udah belum berdiri sekolah angel loman, duit-duit buat duit dia pada cocok. Cocok, Pran. Apa mana? Gak dulu lagi mau welas tenan saya. Tapi jadi menunjukkan bahwa konco-konco Ponorogo tetap melihat bahwa harus ada sesuatu yang kita pilih bukan hanya karena duitnya. Masuk. Istimewa.
Artinya lek modal apik to, modal niat baik to, berat Pak. Kok Ponorogo kok jadi, masya Allah, masya Allah. Bisa sampai lali lupa sampai. Artinya jangan sampai lupa dengan apa yang panjenengan sumpahkan untuk mereka semua. Gini, jadi mumpung sama tidak ngomongin rumah, malah lali ngaji semua asli aku ngaji apa lali aku. Kira-kira ngomongin rumah. Inna khiyarun naskina dorisya, bahwa orang terbaik dari kacamata agama, kacamata syariat itu adalah alladzina humul ladzina ya'lafuna wa yulafun. Adalah orang yang benar-benar membangun pribadinya secara menarik, kemudian punya kelayaan untuk ditertarik. Wa khasatan hina yakununa fi mansibin au mas'uliyah. Wa khasatan hina yakununa fi mansibin au mas'uliyah. Apalagi kalau kebetulan orang tersebut adalah orang yang ditakdirkan Allah Ta'ala untuk memiliki satu jabatan penting di lingkungannya, memiliki tanggung jawab yang besar di masyarakatnya. Ya contohnya kalau Mas Fren dan aku diwijar, iya, aku dia kenal dia nanti sampai tadi sih, tetap saya sesali itu, dia ceritanya. Artinya bahwa harus selalu sadar betul. Seorang pemimpin itu harus selalu berusaha, berupaya memaksimalkan semua daya yang dia punya untuk membuat masyarakatnya tertarik, dan memang dari dalam dirinya ada sesuatu yang punya kelayaan untuk ditertariki. Karena begini, qad yanzaluna ila su'arin minal ghildah wal jafwah hina yakununa matlubin la qanbi. Ini cerita Pak. Ini kita. Makanya memang ini undangan itu kan ngaji loh, maka kita akan ngaji. Karena begini, tidak jarang alias rada sering atau malah oke. Tapi saya nggak ngerti kalau di Ponorogo ini. Tapi ini ngomongan kita, jadi jangan salah paham. Artinya saya sama sekali tidak tendensius untuk ngomong ini. Ini ngomongan kita. Karena kadang-kadang semuanya lah kenai. Kadang-kadang uang itu nek durung dadi apa-apa luar biasa apike. Tapi nek wis dadi apa-apa utawa bahkan wis dadi sapa yang zalikuna ila suarin minal ghilzati wal jafwah, tahu-tahu penyakitnya satu persatu muncul, mulai aut-autan, sakar dhewe, gak kena bisa omong. Hina yakununa matlubin. Oh, kalau nggak punya uang itu bukan penyakit ya. Pemimpin tidak harus selalu punya uang. Saya hanya ngomong kalau nggak punya uang itu normalnya sulit jadi pemimpin. Tapi ketika sudah jadi pemimpin, maka dia akan, yang dituntut adalah niatan yang baik, an-nusfu lil ummah, niatan yang baik untuk masyarakatnya. Kapan dianggap dia mulai bergeser dari hal yang istimewa, positif, yang baik, ke arah yang tidak baik? Hina yakununa matlubin la talibin. Ketika kemudian kemarin ketika kampanye dia selalu turun, tapi setelah jadi digulai angel ya kata. Nah itu. Tapi insya Allah kancamu sifat iki ora. Lah kok kula minare motor medal ning TikTok ben hati kula. Kok ono bupati ini dengan sangat gak ini penggawean dolanan ini lho. Dolanan ini apa? Kalian ya. Kok ono bupati model ngono kuwi. Bupati mu acarane bar buka nyapok bro. Bupati model ngono kuwi insya Allah selalu mudah untuk ditemui, selalu mudah untuk disambati, dan selalu berpikir untuk rakyatnya. Allahumma menganggap bahwa hadirnya rakyat. Pulau Jenengan ini pada rakyat. Kita ini semuanya memiliki skala nopo nih. Artinya ada beberapa orang yang memang punya kekuatan untuk memberikan masukan, nasihat dan sebagainya. Ada yang kekuatannya hanya selalu berdoa kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala supaya para pemimpin kita benar-benar selalu dalam penjagaannya, selalu dalam pertolongannya. Allahumma amin. Pun awal diri ngajinya nyap ngomongin
Tetapi biarlah bekerja dengan porsinya, kita sebagai rakyat menjadi pribadi yang ingat masalah ini. Awalnya dulu jadi rakyat itu adalah bukan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam sebuah hadis suci. Allah tidak dari qulubul muluk biyadi. Semua pikiran, semua perencanaan, semua yang ada dalam hatinya para pemimpin itu semuanya ada di tangan saya. Ini dari Allah Ta'ala. Awalnya ingat, ana malikul muluk. Saya ini presidennya presiden, rajanya, bupati. Qulubul muluk biyadi. Semua pikirannya ada di tangan saya. Artinya Allah Ta'ala perso kabeh kabeh apa semono ning otaknya para pemimpin itu dan perencanaannya para pemimpin Allah perso semua. Faman ata'ani ja'altum alihi ni'mah. Kalau kita sebagai masyarakat membangun pribadi kita penuh dengan ketaatan dan ketakwaan kepada Allah, insya Allah akan ditakdirkan pemimpin-pemimpin yang baik untuk memimpin mengarahkan kita, untuk pemimpin yang membersamai kita. Tapi faman asani ja'altum alihi nikmah. Nikmah itu sing awal itu nikmah gawe ain, sing kedua ini gawe off. Nikmah. Maka ketika kemudian kita secara personalitas, secara pribadi kita jauh dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka Allah akan mengirimkan pemimpin-pemimpin yang hanya akan menyengsarakan kita dan membuat kita melongsor dari hari per hari. Itu kabeh awake dhewe sebagai rakyat. Makanya dari pengiran kalau tashghulu qulubakum bisabilillah. Kamu jangan repot-repot, jangan kemudian membuat satu atraksi untuk mencemooh, mengolok-olok para pemimpin-pemimpin. Fala tashghulu qulubakum bisabilillah. Walakin tubu ilayya. Sudah, kamu secara pribadi sebagai masyarakat kembalilah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ojo ada itu sangka perintah lan nedoi larangane utawa cegai Allah Subhanahu wa Ta'ala. Walakin tubu ilayya aqifhum alaikum. Niscaya para pemimpin akan saya timbulkan kasih sayang untuk rakyatnya di dalam hati dalam. Ini yang paling penting. Karena yang jadi ngerti ya ada pun bentuknya demek. Terus orang paham saja ini kalau orang diapa ini nggak paham. Maka kita hanya bisa berserah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Moga-moga para pemimpin yang ada di Ponorogo ini benar-benar, sekali lagi benar-benar mendapatkan taufik, pertolongan, rambu-rambu yang jelas untuk kemaslahatan masyarakat Ponorogo. Allahumma amin. Bisa ingat sih, walhasil kata malaikat Jibril dalam sebuah hadis qudsi, hanya 4 kelompok yang tidak akan dimaafkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala ketika Ramadan. Kan satu pagi para malaikat bertanya pada malaikat Jibril, apa yang dilakukan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan umat Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Jawabannya, nadhara ilaihim wa 'afa 'anhum wa ghafara lahum. Allah akan selalu melihat kita semua dengan penuh kasih sayang, memaafkan semua kesalahan kita, bahkan menghapus dosa-dosa. Tapi illa ada, kecuali 4 kelompok, kecuali 4 orang. Yang pertama siapa? Mudminu khamr. Orang yang ketika Ramadan dia tidak mampu mengendalikan nafsunya untuk tetap mengkonsumsi hal-hal yang memabukkan. Jidem-deman di bulan Ramadan. Insya Allah kalau ini seminggu ini. Yang kedua, akun liwalidayni, anak yang durhaka tidak akan pernah mendapatkan ampunan ketika bulan Ramadan. Apapun alasannya, apapun situasinya. Yang ketiga, qati'ur rahim. Siapapun di antara kita yang punya keberanian untuk memutus tali persaudaraan, maka dia tidak akan mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala bahkan di bulan seistimewa Ramadan. Yang terakhir adalah musyahid. Musyahid. Wa mal musyahid ya Rasulullah? Wa manil musyahid ya Rasulullah? Musyahid itu siapa lagi?
al-musahib alladzi la yukallimu akhahu fawqa salasati ayyam. Orang yang nyatu bilang biasa nyatu nenengi. Orang yang memang tidak siap untuk memaafkan temannya. Orang yang tidak siap untuk melupakan kesalahan-kesalahan orang lain, yang tidak siap untuk berbaikan dengan temannya, dengan saudaranya, itu adalah al-musyahid. Allah Subhanahu wa Ta'ala sangat membuka pintu maafnya. Kenapa kita yang penuh dengan dosa, penuh dengan kesalahan, kemudian tidak mencoba melatih diri untuk saling memaafkan? Moga-moga awal itu kan berbumak kelompok. Dan pada akhirnya rahmat Allah Ta'ala, maghfirahnya, dan pada akhirnya kita benar-benar terbebas dari api neraka. Allahumma amin. Kalau itu suatu ketika iblis itu pimpinan kita semua. Iblis itu suatu ketika ditanya, kamu kok tetap semangat menggoda orang-orang, khususnya umatnya Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, di mana umat yang bahkan Nabi Muhammad itu mudah sekali mendapatkan ampunan. Sama itu dosa sudah tahu, 70 tahun. Satu kali tobat dengan penuh keseriusan dan kesungguhan, maka semua dosa itu langsung hilang. Apa gunanya? Kamu goda itu apa gunanya? Manfaatnya apa? Kata iblis, ma'ajazani bani Adam. Tidak bisa. Saya tetap akan punya banyak teman. Fala yu'jizuni fi salas. Minimal ada 3 hal yang tetap akan membuat mereka menemani saya di neraka. Ditanya, apa ya? Yang pertama adalah hal-hal yang memabukkan, gundem-geman. Sampai kiamat, gundem-geman ini akan tetap mengaku. Padahal kata iblis, idza saqiya ahaduhum akhadna bi khizanati wa qudna haythu nasha'u wa 'amila bima ahbabna. Padahal siapapun dari kita yang naudzubillah min dzalik kemudian mati, kemudian hilang akal, hilang nalarnya karena mengkonsumsi sesuatu yang memabukkan, kata iblis, ketika dia sudah mulai mengkonsumsi, langsung bundulannya kacau. Akhadna bi khizanati. Khizanah ini bundulan. Apa bahasa Jawa? Sami. Kami bundulan. Bahasa bundulan juga. Bundulannya kacau. Faqudna haitsu nasya'u. Kemudian saya tuntun ke tempat yang saya mau. Fa'amila bima ahbabna. Kemudian dia di sana akan melakukan apapun yang semuanya saya suka. Ketika kamu mulai mengkonsumsi hal-hal yang memabukkan, kata iblis, ini mesti menarik lagi. Ini selalu sesuai harapan. Artinya harapan iblis. Makanya tadi di awal saya ngomong, angel ngatasi iblis. Misalnya awal dia gak mendem, iblis dibindungi jimat yang kedua. Yang kedua apa itu? Idza ghadiba ahaduhum qala bima la ya'lam wa 'amila bima ya'lam. Kalau dia itu kebetulan Pak Kaji atau bahkan Pak Kiai, kan para teman-teman atau malah jelas gak tahu macam, maka dia ambil jalur lain untuk mengajak Pak Kaji tadi atau tokoh tadi itu menemani dia di neraka. Apa itu? Diajak gampang ngamuk. Apa? Ciri-ciri wong ngamuk sing sesuai arahannya iblis. Idza ghadiba ahaduhum qala bima la ya'lam wa 'amila bima ya'lam. Ketika ngamuk, ketika emosional, ketika super emosi, maka dia akan ngomong yang tidak sesuai fakta.
dia akan melebih-lebihkan apapun yang penting bisa menegaskan emosi, menegaskan kemarahan, menegaskan bahwa orang yang dimarahi benar-benar salah dan tidak akan pernah punya kelayakan dimaafkan. Dan pada akhirnya dia akan penuh penyesalan atau dia akan sangat menyesali apa yang dia lakukan. Maka di kata-kata para ulama, ia kawaizzat al-ghadab, fa'inahu yufdi ila dhulil ismi, al-dhulil irtifa. Ia kawaizzat al-ghadab. Kamu itu jangan sampai jadi pribadi yang emosional, jadi pribadi yang susah. Kamu harus tahu, ketika kamu emosional, ketika kita semua ini kemudian marah dan lepas kendali atau lepas kontrol, maka kamu harus tahu setelah kamu marah, kamu sebentar lagi pasti akan mempanik cari bantuan untuk minta maaf. Berapa banyak teman-teman kita, saudara-saudara kita yang bisa kita lihat di televisi atau di media sosial yang mengamuk luar biasa sesuai bingung. Kami bermaaf kepada seluruh masyarakat Indonesia atas berapa banyak menendang omai uang, menendang sopo, bahkan gede sopo, kemudian kami mohon maaf. Ini sudah sesuai rancangannya Iblis. Karena ketika kita emosi, maka kita akan melakukan sesuatu yang pasti akan kita sesali. Yang ketiga, ya ini takut. Mungkin naik takut kena penyakit Iblis atau godaan Iblis. Ketiga, bahaya kok. Wa nubakhiruhu bima fi yadihi. Saya akan pastikan semua anak Adam punya watak bakhil, pelit, medit, apa ya? Kena neh. Cetil, medidil, apa? Melaki, apa juga? Hanya oh di atas kecil. Saya akan pastikan dia akan jadi pribadi yang bahasa halusnya gemi, Irit. onten, Nonton. wa nubakhiruhu bima fi yadihi wa numannihi bima la yaqdiru alaihi. Akan selalu kami bangun hal-hal yang sebelumnya dia sama sekali tidak akan pernah mampu melakukan itu. Sama tahu nggak? Jadi sampai dua niatan besar untuk berbagi. Tapi ngomong, ya Allah itu kakek ini sama ini. Misalnya dulu ada uang jalur, ini ngomongin tanggalnya. Ada uang jalur, ngomongin tanggalnya, ini ngomongin tanggalnya. Gue ngomong, yang hatimu, ini boleh mau oleh aku, kakek ini 20.000 lah. Tapi biasa ngomong, kekuatan aja. Awakmu buka dompet, ini 5.000, 20.000. Si jadi 5.000 sen metu, tahu bukan? Tahu? Tahu maksudnya. Wa numannihi bima la yaqdiru alaihi. Kok ngomong ini? Ini 5.000 lah harus jadi ini. Nanti. Oke. Benar-benar kita sudah sejalan dengan Iblis. Cocok. Jadi mau on-track. On-track. Akhirnya Iblis takut. Oh ya, paham ya? Pertama apa? Jurus Iblis. Makhluk menggeli. Yang kedua, ngamuk. Yang ketiga, Pelit. Cetil. itu adalah jurus untuk mengajak kita semua menemani dia ngopi di neraka. Ya, kenapa? Nah, kok ngopi nih kono? Tapi itu ngopi nang kono ini kopinya tujuh. Apa yang kita lihat setiap hari di sini. Kopi di sana itu adalah keringat orang-orang yang ada di sana plus nanah dan darahnya. Itu menu kopinya di sana. Yo kayak itu ngene iki kok. Kalau nes tegane nek nang panas. Tapi dijamin kowe otak cepat ngono. Kalau nes tegane nang rokok. Bukan panas kan. Kan panas toh. Masuk terus. Itu sih mungkin ditanya, nek ono wong kuwi gak doyan ngendem, yo ora ngamuk. Yo lho, Mas. Ayo, piye iki? Si hari ini siapa Iblis?
alladzi lam ukhti biha alladzi ahmi biha wa lam ukhti anisa sihani alladzi ahmi biha wa lam ukhti anisa. Jurus saya terakhir untuk memastikan dia harus mampir ke neraka adalah godaan lawan jenis. Yo ora kedunya, ora tau mendem, ora ngamukan, tapi Macengan. Rabon. katanya Iblis, panah ini ketika saya lempar, menurut pengalaman Iblis gak tahu meles, gak tahu nyimpang, selalu maka betapa penting kita harus selalu meminta pertolongan Allah untuk selalu mendapatkan perlindungannya. Moga-moga ada kata selamat. Amin. Yo, kita tinggal wong susah. Kalau mana yang ulang-ulang ini, ulang. Ini contoh kajian Nabi. Kajian Nabi itu jenis Ramadan itu pada di antaranya adalah Syahrul Sabri. Ono jenis Syahrul Muasa. Ini adalah bulan kebaikan. Ono gak wong biasanya jelas gak tahu lakonnya aku tapi Ramadan ini mati gak karuan. Ada wong-wong pengen coba baik di Ramadan itu gak benar, itu memang kawan. Gawan itu bulan sama. Gawan ini situasi. Gawan ini situasi. Jenis Syahrul Muasa. Kata Rasulullah dalam satu khutbahnya yang kemudian disyarai oleh para ulama, ai muasatul muhtajin ma tajudu bi an-nafsu min al-khairi wal fadli. Siapapun yang punya perasaan mampu untuk berbagi, entah itu berbagi apa saja, dia akan berbagi. Ya, bulan ini makanya dari Nabi, hari ini gila-gila ini. Itu membantu. Itu kasih tahu kapan-kapan aja. Boleh? Sampai ini. Bermaghrib, Apa? Kalau ini nggak puasa bagus. Siapa tahu, walaupun nggak puasa tapi kamu sahur. Niatmu bisa berbeda. Kalau mengkon niat itu, kalau dua takkan diri, terus bagus. Saya nggak tahu dia mari langsung mulai naik. Syahrul Muasa. Kata Rasulullah, beliau mendaluknya bahwa kalau yataraddadu ahadun minhum, yakni minan nas, tidak ada satupun dari kita yang akan untuk kebaikan. Coba ini, kalau dia tahu dari ahadun itu, ma yajidu nafsi al-qudrah ala badlima yaqdiru alaih illa fa'al. Tidak ada satupun dari kita yang punya perasaan punya kemampuan untuk berbagi kecuali berbagi di bulan yang istimewa. Kata Rasulullah, beliau melanjutkan, orang orang ini seriuasi dirinya. Ada beberapa orang itu di bulan Ramadan, lo mana nggak karuan? Duit jadi demi, duit jadi demi. Sama 10.000, 20.000, 50.000 atau bahkan lebih. Sangat. Orang sing iwasi bil mungkin nekoknya duit di rodo eman, tapi dia tidak eman untuk berbagi makanan. Gawe kolak waktu ada di goreng sekolah. Kata Rasulullah. Orang namanya iwasi bil khair. Oh, tahu sobat masjid, wayahnya ini sobat masjid. Kemudian lihat masjid, masjidnya agak kotor, dia bersihkan. Karena dia wakil lebuni agak apa namanya berduke di saponi, di kebun. Bibit orang mana sisanya menyambung silaturahmi. Walaupun bisilah silaturahmi. Gak tahu gak tahu nyopo, anggota nyopo, enak nggak? Kata. Pokoknya kata. Bagus.
Bersyukurlah kehadiran Allah Ta'ala dengan segi sopo dulure kancane mek pas wayah karep. Pas butuh berarti. Kok selamat? Betul, itu tujuannya nih awakmu pancen sebentar lagi oleh Allah Ta'ala akan diberi kemampuan lebih dibanding yang lain. Kok iso menungso kaulane Allah Ta'ala kayak sampe ini sing diiringi awakmu. Makanya Pak buat ini. Aku pasti anu wafamu. Rung. Gini, ini khusus omong dan khusus omong suci tak benar. Siapapun di antara kita yang diberi rezeki lebih, kata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, Inna lillahi aqwaman yakhussuhum bini'am limanafi'il ibad. Ada beberapa orang itu memang oleh Allah Ta'ala nikmatnya itu dilipat ganda. Bahkan rezekinya itu gampangannya duitnya itu apakah pada kancan-kancan. Kancan yang bergawe mulai jam 6 sampai jam 6 sore. Ente koyo katakan hanya siang. DEU ini yang bergawe paling 2 jam, 3 jam dapatnya bisa berlipat. Ono orang. Ton. Tambah. Inna lillahi aqwaman yakhussuhum bini'am. Tapi di mana kita ingat-ingat jenengan-jenengan yang diberi rezeki lebih oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu semua untuk kemanfaatan dan kemaslahatan orang lain. Wa yuqiruha fihim ma badaluha. Harus diperhatikan jenengan-jenengan yang hari ini kebetulan lagi di atas secara kualitas keuangan atau rezeki. Ingat-ingat, rezeki itu akan tetap berada di tangan sampeyan selama jenengan mau berbagi. Maka jenengan dari Nabi mau percaya kena, tidak mau percaya kena mau bagi. Tapi itu Nabi dia sampeyan dong. Maka jenengan. Fa'idha mana'uha naza'aha minhu. Kok mulai gak gelem berbagi? Siapapun di antara kita yang diberi yang rezeki kemudian tidak mau berbagi, tidak memiliki kepekaan terhadap orang lain, kamu harus siap-siap bahwa rezeki ini akan segera dicabut oleh Allah Ta'ala. Naza'an akan dicabut, fahawwalaha ila ghayrihi, kemudian akan diberikan, akan diletakkan di tangan yang lain yang siapa tahu dia lebih bermanfaat ketika memegang rezeki. Makanya sama ngati-ngati ojo sampai awakmu kabeh sing duwe-duwe di utawa ojo sugih atau bahkan sangat kaya kemudian punya pedoman iki aku sugih mergo tak rewani bae. Oh tidak bisa. Sing iso nyebabi awakmu duwe iku Allah Subhanahu wa Ta'ala. Al-Mughni, Ar-Razik, Al-Wahhab. Maka Allah juga akan sangat punya kemampuan untuk mencabut itu semua dari tangan kamu. Makanya muga-muga awal dhewe iso ngadeg dari pengiran ketika nikmat itu ada di tangan. Lalu sampai koyok yang dibawakan oleh para ulama, di antaranya adalah Shahidul Hikam, beliau mengatakan nek awal dhewe gak iso madhep nang pengiran pas nalika enak, maka Allah akan memaksa kamu menghadap kepada Allah, mendekat ingat dengan Allah ketika kamu susah. Na'udzubillah ini. Ojo sampai kowe kelingan pengiran pas susah. Uzzurillah fisrah. Kamu harus selalu ingat kepada Allah ketika bahagia, yaitu gafirullah. Maka kamu akan mudah mendapatkan solusi ketika kamu mendapatkan satu masalah. Dan ini pas senang itu sudah gede pengiran. Mergo uang senang itu berarti nek ngenteni susah. Kalau uang itu sempurna terus, maka usahakan ketika kita lagi senang, ilai pengiran. Idza lam yudhilillahu 'alaika, idza lam yudhilillahu 'alaika bi mulaqatil ihsan, ketika Allah tidak tertarik untuk membuat kamu dekat. Ketika nikmat ada di tangan, maka kamu akan dijerat dengan namanya salah sihir pilihan.
cobaan yang bertubi-tubi yang membuat pada akhirnya kamu terpaksa pasrah, sender, malih, sopo masjid, Quran musuh berduken matang sendiri terpaksa membenek-benek. Kan kalau kami tadinya berdukennya menjadi sedikit karena Ramadan kemarin sempat kami pegang kan. Nah, Ramadan tahun ini dipegang lagi. Usahakan besok jangan nunggu Ramadan supaya Qurannya gak kaget. Moga-moga apapun situasi kita, moga-moga kita selalu ditakdirkan untuk memiliki kesempatan memiliki kedekatan dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Di saat-saat yang sangat istimewa ini kita juga jangan sampai lupa untuk terus mendoakan keluarga kita, khususnya anak-anak kita. Moga-moga dijadikan anak-anak yang baik, anak-anak yang saleh, dan moga-moga keluarga kita benar-benar keluarga yang langsung mendapatkan penataan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Keren Mbak, saksikan rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala, dengan sehat, dengan panjang yuswa, ini manfaat, barokah, kamera, manfaat benar-benar penguntukannya benar-benar bisa sampai membanggakan di hadapan Allah. Barokah dukung masih mau kami terus mudah Allahumma amin. Amin. Bahkan duit banyak aminmu untuk bandar. Malas tenang. Enggak lah, kumpul kali gampang sama kali di sini. Amin. Kalau kita namun bisa ketuatan sudah mulai terakhir kalau namun sudah digunakan kumpul Kabupaten Ponorogo, SPST menjadi kabupaten yang apa tadi hebat, apa mau? Ponorogo hebat. Hebat dan hebat dan bermanfaat. Dan moga-moga para pemimpinnya selalu mendapatkan kejagaan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bagi semua aparatnya yang ada, semoga semuanya dijaga oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Penting juga sama kita di hari menimpa soal molat kayak. Tapi benar-benar bisa sendiri kita catat. Artinya tidak ada. Sebetulnya apapun yang bisa kita tampilkan secara penampilan kita itu semuanya boleh sangat tipis, tapi yang penting adalah apa yang bisa kita lakukan. Makanya moga-moga Pak Kiri sesuai dengan apa janjinya sesuai. Pulau ini sematinya kira-kira saya gini. Saya setuju, masya Allah. Bila ini kata Iwan, ini jadi pakai sisi. Kan dia paling bagi Ponorogo, dan fokus melas. Ini sama malah mas, saya setuju. Kalau pun bolak-balik budi cerita, ya di Ponorogo ini atau di kesempatan di mana-mana. Pulau ini coba oleh Pak Kiri jadi benar kita bersama. Saya setuju. Pulau terbandara begitu. Terbandara ngopi yang di Lombok Cedo. Pulau sendiri kan terus ngomong santai. Apa-apaan gitu. Dua ya, orang santri malah numpak pesawat bisnis. Ya ini penumpang ekonomi. Tapi benar-benar dari situlah awal apa namanya kenal pulau dan kemudian demen pulau oleh saudara Kiri. Saya setuju saudara Kiri ini. Terus dia berselamatan. Pulau kecil ini kerja terus. Gak usah. Betul. Bahasanya apa? Pulau kecil ini kerja terus. Gak usah sakit. Betul. Tepat tenang. Dia bawa perjanjian. Ya, itu sebentar. Sebentar itu luar biasa. Untuk panjang umur. Amin. Masya Allah, alhamdulillah. Kan terus kompak Pak, senang terus kompak. Wakil bupati apapun ya, jadi politik itu semua tapi tetap berusahakan kekompakan. Ingat aja, mereka al-ulfah itu nyebarin barokah. Tapi al-furqah itu nyebarin syakawah. Dia tidak bisa syakawah boleh. Celokok. Barokah itu menghendaki kebagusan. Jadi moga-moga semua saja ya masyarakatnya, ya para pejabatnya, moga-moga memiliki kekompakan untuk Ponorogo yang hebat, bermartabat, dahsyat, penuh berkah. Nah ya, aku ngatur saestu, ngapunten jenengan akhir wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Doanya Gus, doanya dulu Gus. Bayar boleh ini.
Kan banyak. Kelas. Ya Allah. Betul ada apa? Itu ini project nasib. Gue bupati konco, di sini nih nasib. Ya Allah. Ya Allah wa Rasulullah qasibina wa qudriyana wa sijabati abdina. Ya Allah. Al-Fatihah. إياك نعبد وإياك نستعين نشهد أن لا إله إلا أنت ولوالدي وللمؤمنين والجميع المسلمين يا رب العالمين إنك أنت الغفور الرحيم اللهم تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم ربنا يا الله إنا نسألك بحق الصلاة الفاتحة المعظمة على سبيل القرآن العظيم أن تجعلنا من أهل الخير وأن تعاملنا معاملتك بأهل الخير وأن تؤتينا كل خير وأن تفضل علينا بكل خير وأن ترزقنا كل خير وأن تحفظنا في دين أنفسنا أولادنا أزواجنا لم تجد أصحابنا يا الله من كل فتنة ومحنة وضيق إنك ولي كل خير تفضل بكل خير نؤتي كل خير مهدي كل بيت يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا رب يا الله سلمنا يا الله سلمنا جميعا من آفات الدنيا والدين سلمنا من آفات الدنيا فتنها سلمنا من مخافة عادة بحقك والسلام قولا برب رحيم سلام قولا برب رحيم يا يسر كل عسر يسر مرادنا بفضلك الباسل يسر امورنا كلها ولا تعسر علينا تمن بالخير تمن بالخير تمن بالخير ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد والحمد لله رب العالمين الفاتحة. Musik. Demikian tadi kita baru saja mengikuti bersama Nosa